Tapi kita mengajar di sini menjadi sukarelawan, kita juga sekaligus belajar. Oh iya. Seperti ini modelnya. Kita mengajarkan mereka membaca, mereka mengajarkan kita merasa. Wah. Oke, saya sekarang bersama Putu, founder komunitas Bali Baca Buku, ya. Kapan didirikan? Udah sekitar tahun 2016 akhir, Pak. 2016 akhir. 6 tahun. 6 tahun ya. Kenapa? Kita suka jalan-jalan, Pak, ke desa, ketemu anak-anak, dan itu menjadi apa ya? Buat kita tuh pengalaman yang baru gitu. Biasanya kita tinggal di kota, bisa belajar baca buku dan melakukan hal yang menyenangkan. Bersama mereka kita ketemu hal yang baru yang banyak sekali, dan itu menyenangkan sekali gitu. Jadi kami senang bermain bersama mereka dan akhirnya interaksinya lebih jauh, Pak gitu. Mereka rata-rata belum bisa baca atau hanya kamu menambah wawasan mereka? Lebih ke menambah wawasan sama rasa percaya diri mereka, walaupun mereka tinggal di desa, tapi mereka sebenarnya memiliki banyak hal gitu. Desa mereka indah, punya pohon, punya pemandangan yang bagus, jadi mereka harus sangat percaya diri bahwa pendidikan itu banyak gitu. Bisa jadi buku, bisa jadi tempat tinggal mereka. Jadi kami sering bermain bersama mereka untuk memberitahu bahwa jadi bukan memberantas buta huruf ya, karena mereka sudah pada selain belajar seperti ini, apalagi apakah ada seninya, teater atau baca puisi? Kita ada fokus ke moral, karakter, kreativitas, pendidikan penyeimbang, pendidikan formal seperti itu, Pak. Jadi ada program berbuat baiknya gitu. Jadi setiap hari Sabtu mereka harus memberitahu kita. Fokusnya ke pendidikan karakter. Ya, karakter, lingkungan hidup dan wawasan gitu. Ya. Berarti kamu pernah baca buku Menggugat Bali karya Putu Setia? Pernah. Apa karena itu kekhawatiran secara moral? Tadi kamu bicara moral. Kenapa? Saya ingin nambahkan confidence mungkin, Pak, lebih banyak. Jadi dimanapun mereka berada, walaupun mereka tidak mendapatkan semua akses, tapi mereka harus sangat percaya diri, karena itu dasar untuk mereka bisa memahami sesuatu yang jauh lebih luas. Baca buku akhirnya mereka senang gitu, dan kita beritahu hal-hal yang baru, akhirnya mereka terbuka gitu. Tapi Bali baik-baik saja kan? Mudah-mudahan, Pak. Karena kamu bicara moral tadi. Bagaimana? Kamu ada ketakutan generasi anak-anak ini? Bagaimana? Agar mereka tetap mencintai, Pak. Mencintai apapun yang mereka punya gitu. Jadi bahwa walaupun sederhana, tapi itu juga harus mereka hargai gitu. Jadi ketika mereka ada di desa sekalipun, akhirnya mereka mencintai Bali dengan apapun yang Bali punya gitu. Jadi mereka semacam tameng ya, agar menjadi garda terdepan. Betul. Menjaga desanya ya? Ya, betul. Agar mereka juga punya pengetahuan yang bagus dan juga punya rasa pekaan terhadap. Pesan terakhir, siapa tahu orang-orang Bali yang menyebar di Indonesia nonton. Apa pesan buat mereka? Ya, buat kami, mereka adalah semangat kami, mereka adalah masa depan kita. Jadi saat saya bertemu bersama mereka, saya lebih melihat bahwa kami tidak sedang mengajar mereka, tapi mereka adalah bahkan guru-guru juga buat kami untuk tentang banyak hal. Jadi mereka adalah masa depan kita semua, jadi kita titip anak-anak ini kepada kita semua juga gitu. Ya, buat mereka yang di luar Bali buat gimana? Semuanya gitu. Jadi mungkin mereka buat teman-teman yang ada di luar Bali bisa support anak-anak dengan apapun bentuknya. Mungkin pendidikan terutama ya? Betul, khusus di pendidikan, mungkin buku, bacaan, dan banyak hal yang fasilitas pendidikan gitu, Pak. Ya, Safari Literasi berada di Ubud, Bali, punya kita semua. Safari Literasi sedang berada di komunitas Bali Baca Buku bersama Kak Alit dan Kak Mita. Ini sekarang sedang ada permainan menuliskan cita-cita dan alasannya. Kenapa Kak Alit ada permainan seperti ini?
biar memudahkan kita tahu motivasinya anak-anak. Baliknya apa? Di baliknya alasannya. Supaya mereka punya motivasi ya. Iya, Oke. kita belajar. Nadia mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter. Tuh Nadia mau jadi dokter. Nadia kalau dibuka maskernya boleh nggak? Oke, nih Nadia mau jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Biar bisa membantu orang yang sakit. Biar bisa membantu orang yang sakit. Kalau nggak punya uang, diobatin nggak? Diobatin, ditolong ya. Tolong. Senang belajar di sini, di Bali Baca Buku. Sudah lama? Sejak kapan? Sejak Februari 2021. Sejak Februari 2021, sudah 1 tahun ya? Iya sudah 1 tahun, hebat. Ya, Safari Literasi Duta Baca Indonesia bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini ada salah satu programnya, yaitu Hibah Buku. Hibah buku ini didapat dari para penulis se-Indonesia yang mengirimkan bukunya ke Golago pada di rumah dunia. Ini saya sedang berada di komunitas Bali Baca Buku Ubud Bali. Akan memberikan hibah buku ke siapa namanya? Mita sebagai relawan di Bali Baca Buku. Mohon diterima, semoga buku-buku ini bermanfaat buat kegiatan di sini ya. Adik-adik ya, nanti dibaca. Nah, Safari Literasi Duta Baca Indonesia bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sekarang sudah masuk ke hari 32 kota 23, tepatnya di daerah Pelitan Ubud. Ya, di Ubud Bali. Di Ubud Bali. Wah, luar biasa ini. Di sini saya bersama salah satu komunitas bernama Bali Baca Buku ya. Iya, Boleh benar. kenalan dulu dong. Namanya siapa nih, Mbak nih? Halo, nama saya Niwayan Mutia Dewi Artawati, bisa dipanggil Mutia. Mutia. Ini apa? Statusnya boleh disebutin nggak? Apa mahasiswa kah atau apa? Sekarang saya masih mahasiswa Tapi aktif di komunitas Bali Iya. Baca Buku. Sebagai apa nih? sebagai sukarelawan. Sukarelawan. Iya, di Bali Baca Wah, Buku. menarik nih Mbak. Mbak Mutia. Ini kegiatan di komunitas Bali Baca Buku ini apa aja sih? Kalau kita biasanya ada ngajar anak-anak, kita ada berbagai kelas belajar. Ini adalah salah satu kelas belajar kita. Yang ini ya sedang berlangsung Iya, ya? yang sedang berlangsung. Belajarnya apa aja? Kita lebih menekankan kepada belajar tentang lingkungan sekitar dan lebih ke etnografinya. Etnografinya, ya ya. Kalau boleh tahu, ini sekitar ada berapa peserta didik atau warga belajar di komunitas Bali Baca? Yang untuk total itu kan ada berbagai kelas. Tapi ini salah satu kelasnya, sebenarnya total siswanya itu ada sekitar kurang lebih 20. 20. Iya. Tapi ini ada beberapa karena ada yang Ada yang belum hadir ya, iya iya ya. Nah ini menarik nih, tadi selain belajar bareng, kemudian ada lagi nggak? ya kita belajar sambil mengenal lingkungan, mengenal alam, mengenal budaya mereka. Oh gitu. Untuk koleksi buku ada berapa kira-kira Koleksi jumlahnya buku yang ada di sini. di komunitas Bali Baca? Kalau koleksi buku itu kita ada beberapa perpustakaan di Oh. berbagai kelas belajar karena kita kan bergeraknya bukan cuma di Ubud aja. Ada yang di Kintamani juga ada, di Karangasem ada, di Beleleng ada. Jadi komunitas Bali Baca Buku ini menyebar ke seluruh Bali. Hampir semua. Hampir, wah menarik nih, harus diangkat nih. Sebenarnya lebih spesifiknya berkegiatan untuk hal apa sih, sosialis? Untuk sosial kah, untuk pendidikan kah? Untuk apa di Bali Baca Buku ini? Outputnya apa nanti akan yang didapat? Kita ingin belajar yang kan biasanya kalau anak-anak itu belajar di sekolah secara formal. Nah kita di luar ini belajar lebih mengenal gimana sih kebudayaan kalian, gimana lingkungan kalian, dan gimana cara menaikkan confidence mereka. Oh, confidence. Nah berbicara tadi kan program ya. Gimana untuk memfasilitasinya? Tentu dengan dana kan ya. Dananya dari mana? Kita ada beberapa, biasanya ada donatur Donatur, kita. ya. Dan kita juga kadang-kadang dari sukarelawan itu memang untuk mereka juga. Untuk tempat ini kan kita nggak ada biaya sama sekali karena kita free nih ya. Ya kita ada anak yang tinggal di sini. Kita bilang
kita belajar di sini, kita mau pakai tempat di sini, dan keluarga mereka juga welcome kepada kita. Oh, dan saling mendukung ya. Saling mendukung. Dan dana nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sejauh ini. Ada program unggulan nggak dari komunitas Bali Baca Buku ini? Umpamanya mengadakan lomba membaca sebali gitu. Adakan lomba membaca. Apa serentak di alun-alun kah? Atau pernah ada acara besar kayak gitu? Kalau Umpamanya. untuk event-event itu ada yang beberapa, tapi itu rata gitu. Oh, rata. Nggak. Kayak gimana tuh? Kadang-kadang kita ada beberapa event seperti membaca. Kita kalau ngajar itu kan biasanya kita fokuskan dulu mereka, ayo kita baca dulu, kita tingkatkan literasi dulu. Kita jangan sampai lupa karena ini namanya kan Bali Baca Buku. Bali Baca Buku. Ya, jadi awal kegiatan kita membaca bersama. Kemudian baru kita belajar. Iya. Untuk masalah apa ya? Mungkin hal-hal yang harus ditambahkan untuk komunitas Bali Baca Buku ini apa nih? Mungkin penonton nanti bisa menyalurkan pokoknya buku-buku yang akan dikirim atau gimana? Kalau untuk dari kita masih membutuhkan untuk buku bacaan. Karena bacaan. kita kan ada berbagai kelas belajar di berbagai lokasi, dan ada beberapa anak yang dari SD, SMP, SMA. Terkadang kita juga butuh buku pelajaran secara formal juga. Oh iya. Di samping itu kita juga butuh buku-buku yang buku cerita, buku tentang anything yang wawasan. Wah iya. Bisa disalurkan dan bisa dicek Instagram. Nah, boleh Bali Baca Buku. Bali Baca Buku. Nanti bisa support di situ ya. Bisa support di sana dan bisa lihat kegiatan kita Kegiatan-kegiatan di di sana. Nah, untuk para peserta ini gratis kan, nggak dipungut biaya ya belajarnya? Enggak dipungut biaya sama sekali. Nah, ini ayo segera nih kirimkan buku-buku yang terbaik ya. Sip, mungkin satu pertanyaan lagi lah buat komunitas atau masyarakat Bali untuk himbauan atau apa ya, anjuran biar ikut komunitas Bali Baca Buku gimana? Karena ini bersifat sukarela, jadi ini kita memang khusus mengajar. Tapi kita mengajar di sini menjadi sukarelawan, kita juga sekaligus belajar. Oh iya. Seperti ini modelnya. Kita mengajarkan mereka membaca, mereka mengajarkan kita merasa. Wah. Mereka mengajarkan kita bagaimana kehidupan yang sederhana dengan cinta kasih yang mereka berikan juga kepada kita. Itu dia quote terakhirnya ya, bener. Sip. Ya. Makanya sekitar Bali harus masuk ya, bergabung di komunitas Bali Baca Buku. Ya, tepatnya di daerah Peliatan Ubud. Peliatan Ubud Di Bali. di Bali. Salam literasi. Salam literasi. Yuhu. Ya, saya bersama Putu. Kamu founder Baca Bali Buku atau bukan? Ya. Oke, dia foundernya. Kapan? Sudah ditanya, sorry. Sudah ditanya belum? Berdirinya kapan? Belum. Oke ya, jaraknya. Ulangi. Ada di kota 32, tepatnya di kota 32. dari Mas dulu ya. Hari keberapa? Hari ke-32. 1, 2, 3. Oh iya.